Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 91. Dalam gambar, Tan Yun yang terluka parah dan berdarah dari 7 lubang, ditunggangi Spartalo, mencoba memelintir leher Tan Yun. Ketika leher Tan Yun dipelintir hingga batasnya, Bo Feng yang agung di Senzu di kejauhan, menyaksikan penampilan tragis Tan Yun, dia meneteskan air mata dengan cemas, dan meraung, Spartaro, Jing Yun adalah murid pribadi yang disukai Tianzun, kamu bisa, jangan bunuh dia. Aku pergi ke murid ibunya, Tianzun, lalu kenapa? Ketika komandan ini membunuhnya dan kemudian membunuhmu, siapa yang tahu bahwa Jing Yun dibunuh oleh komandan ini? Spartalo mengutuk. Segera, Tan Yun mengangkat gambar memori dan berkata, Tuan, jika Dewa Bai Cheng tidak datang ke sini saat ini, siswa itu akan mati. Pada saat ini, Lingxia Tianzun gemetar karena marah, dan menunjuk satu jari, dengan marah menunjuk ke Raja Dewa Titan, Spartaro adalah muridmu. Dia bahkan berani mengutuk Ben Tianzun, Bai Cheng God King terbunuh dengan baik. Spartalo dan Tashigulo harus dibunuh di tempat. Berdebar. Melihat Lingxia Tianzun marah, Raja Titan Cheng berlutut ketakutan, dan berkata, Tuan Tianzun berkata bahwa kedua bawahannya harus mati. Bawahan tidak disiplin, dan bawahan bersalah. Pada saat ini, Tan Yun menuangkan minyak ke atas api dan berkata, tentu saja Anda bersalah pada Raja Dewa Titan. Sebagai seorang master, jika Anda kagum pada guru saya secara pribadi, bagaimana mungkin murid Anda berani memarahi saya seperti ini? Juga, kedua muridmu berani membunuhku dengan sangat berani. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika kamu tidak menginstruksikan mereka? Mendengar ini, Raja Titan menatap Tan Yun, Jing Yun, kamu meludahkan darah. Cukup diam. Lingxia Tianzun memelototi Raja Dewa Titan, tidak diragukan lagi berkata, bahwa Tianzun ini keluar dari rumah suci Hongmeng, berlutut selama setahun sebelum pergi. Jika bukan karena fakta bahwa kamu berhasil menggulingkan aturan Hongmeng Supreme, Tianzun ini benar-benar ingin membunuhmu, keluar. Terima kasih, Tuan Tianzun, karena tidak membunuh, dan bawahan Anda akan keluar dari sini. Raja Dewa Titan Rumeng diampuni, dan dia berhenti dengan panik. Guru menenangkan amarahnya dan melukai tubuhnya dengan amarah, kata Tan Yun dengan hormat. Tidak masalah. Lingxia Tianzun berkata, memandang Raja Dewa Bai Cheng, dan berkata, saya dulu memiliki 10 raja besar di alam Dewa Hongmeng. Kemudian, Raja Dewa Yuan terbunuh dan sekarang saya kekurangan kursi. Mulai sekarang, Tianzun ini mengkanonisasi Anda sebagai salah satu dari 10 dewa dan raja besar, dan Anda akan duduk sejajar dengan 9 dewa besar lainnya. Pada hari yang Anda pilih, Tianzun ini akan mengumumkan kepada 3 dewa besar. Petik 2. Pada saat yang sama, Ben Tianzun juga akan mengalokasikan 60 juta prajurit sihir ke kota tentara Qingtian, yang akan berada di bawah kendalimu. Sebagai 10 Raja Dewa teratas, tidak cukup hanya memiliki lebih sedikit prajurit sihir. Mendengar ini, kegembiraan Raja Bai Cheng melampaui kata-kata, dan dia segera bersujud, terima kasih atas bawahanmu atas kultivasimu. Yah, kamu bisa mundur, Tianzun ini punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Yuner. Lingxia Tianzun berkata, bawahan pensiun. Setelah Raja Dewa Bai Cheng dengan hormat berkata kepada Tan Yun, Yuner. Pak Tua, aku diberkati karenamu, hahaha. Orang tua, aku menunggumu di luar. Setelah suara Raja Dewa Bai Cheng, dia melangkah keluar dari aula dengan jantung berdebar. Aku tidak tahu apa yang diperintahkan tuannya. Tan Yun tetap hormat. Lingxia Tianzun tersenyum sedikit dan berkata, Yuner, gadis ini telah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama sejak upacara ulang tahun Xin yang berumur panjang. Di God Swallowing Abyss, kamu menyelamatkan hidupnya lagi, dan apakah kamu tahu bagaimana perasaannya untukmu? Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan jujur, Tuan, muridnya tahu. Ya, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan persetujuan, sejujurnya, saya seorang guru yang sangat tinggi dari Anda. Meskipun istri Anda memiliki lebih sedikit, Anda masih calon menantu terbaik di mata guru. Bicaralah dalam hatimu, maukah kamu menikah dengan Xin? Setelah mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih, guru, atas bantuan Anda, tetapi murid itu tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Untuk sementara, saya tidak dapat mengatakan dengan jelas bagaimana perasaannya tentang puisi. Yah, saya mengerti untuk guru. Saya sedikit tidak sabar untuk guru.
Lingxia Tianzun tersenyum, saya akan lama di masa depan. Saya akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk bergaul dengan Si Yin sebagai guru, sehingga Anda dapat menumbuhkan perasaan. Terima kasih, Guru, atas pengertian Anda. Puisi terdengar seperti murid. Ini adalah keberuntungan murid. Tan Yun dihormati. Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa menolak di tempat, menyangkal wajah Lingxia Tianzun, karena dia tahu bahwa Lingxia Tianzun adalah wanita yang berhati feminin, dan dia akan memilih untuk menghancurkan apa yang tidak bisa dia dapatkan. Tidak peduli seberapa besar dia menyukai dirinya sendiri, itu sama saja. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Yuner, 10.000 cara untuk kembali ke sekte yang diberikan gurumu. Apakah kamu menemukan hal-hal yang tidak kamu mengerti ketika kamu berlatih? Jika sudah, ingatlah untuk datang, dan bertanya sebagai guru. Pelatihan murid lancar untuk saat ini, jika kamu tidak mengerti apa-apa, tolong tanyakan lagi pada guru, kata Tan Yun. Iya, Lingxia Tianzun berkata, baiklah, kamu bisa melanjutkan dan melakukan sesuatu untuk guru. Para murid pensiun. Tan Yun membungkuk dan keluar dari aula, lalu memandang Mu Zhen Tianzun dan tersenyum, terima kasih, Tuan Suster. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak membantumu ketika aku bergegas ke dunia luar. Mu Zhen Tian tersenyum ringan, dan sepasang pipi berlesung pipit muncul di pipi, cukup menyentuh. Setelah itu, Tan Yun dan Mu Zhen Tianzun mengobrol sebentar, dan kemudian berjalan keluar dari rumah suci Hongmeng dengan Raja Dewa Bai Cheng, tetapi melihat bahwa Raja Dewa Titan, yang tingginya ribuan kaki, sedang berlutut di atas gunung Dewa Hongmeng. Jing Yun, Raja Dewa Bai Cheng, menganggapmu kejam. Raja Dewa Titan berbisik. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum, oh ya, Raja Dewa ini memiliki kabar baik untuk memberitahumu bahwa Raja Dewa ini membunuh 2 muridmu. Tetapi dia dikanonisasi sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa teratas oleh Lord Tianzun, hahaha. Raja Dewa Titan yang berlutut memerah karena marah, dan meraung dalam hatinya, Tasi Guluo, Spartalo, yakinlah, menjadi seorang guru pasti akan membalaskan dendammu. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan mencibir di wajahnya dan berkata, Raja Titan, apakah menurut Anda Lao Su kejam dalam hal ini? Mari kita tunggu dan lihat, biarkan Anda tahu betapa kejamnya saya di masa depan. Pada saat ini, Tan Yun mengambil keputusan. Selanjutnya, sebelum mencari mantan bawahannya, ia harus terlebih dahulu membalaskan dendam Raja Titan. Setelah itu, Tan Yun dan Raja Bai Cheng meninggalkan Gunung Dewa Hongmeng dan tiba di Istana Duniawi di kota Dewa Hongmeng. Kamu selalu kembali ke kota militer King Tian dulu. Tan Yun berkata, aku punya sesuatu untuk ditangani. Ini akan memakan waktu beberapa tahun untuk kembali. Oke, Raja Bai Cheng memperingatkan, saya tidak akan bertanya terlalu banyak tentang apa yang akan Anda lakukan. Orang tua, Anda harus ingat bahwa Anda harus berhati-hati setiap saat. Yah, jangan khawatir, Si-san. Bersamaku, tidak ada seorang pun di bawah Raja Dewa kelas 5 yang bisa membunuhku. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Dewa Bai Cheng, Tan Yun berjalan menuju formasi teleportasi yang menuju ke kota Dewa Yuan. Saat melewati formasi teleportasi menuju kota Dewa Titan, Raja Bai Cheng memperhatikan bahwa langkah Tan Yun sedikit terhenti, dan segera, Tan Yun melangkah ke formasi teleportasi menuju kota Dewa Yuan. Setelah itu, Tan Yun membuka susunan teleportasi, dan pada saat berikutnya, menghilang dalam distorsi ruang. Melihat formasi teleportasi yang kosong, Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata dalam hati, Yuner berhenti sebelum formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Titan, tetapi memilih untuk memasuki formasi teleportasi yang memimpin kota Dewa Yuan. Yuner memang orang yang tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Jika saya tidak salah, dia akan tiba di kota Dewa Yuan terlebih dahulu, dan kemudian terbang ke kota Dewa Titan untuk membalas dendam pada Raja Dewa Titan. Ada badai berdarah. Waktu berlalu, 2 bulan telah berlalu. Seorang pria parubaya dengan jubah putih dan janggut muncul di kota Dewa Titan yang besar, dan di bawah malam, menuju Istana Dewa. Betul sekali. Setengah baya berjubah putih adalah Tan Yun setelah penyamaran. Titan God City, Istana para Dewa yang megah, gerbang mansion setinggi 5.000 kaki. Pada saat ini, 2 raksasa Titan dari alam Dewa Surgawi berdiri di kedua sisi pintu mansion seperti patung batu. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Tan Yun muncul entah dari mana di depan mereka berdua dan melayang di kehampaan Baizang. Di bawah kegelapan malam,
sepasang mata melintas dengan lampu merah misterius. Tiba-tiba, dua penjaga raksasa Titan tercengang seperti ayam kayu. Katakan, siapa yang terkuat di Istana Dewa? Suara perintah Tan Yun terdengar dari benak kedua orang itu. Itu bos. Keduanya tampak membosankan dan berkata serempak. Dia negara bagian apa? Tanya Tan Yun. Itu adalah Raja Dewa kelas 1. Keduanya menjawab lagi. Boom, boom. Sebuah kekuatan gaib keluar dari tubuh Tan Yun dan menyapu kedua penjaga itu. Dengan dua suara keras yang tumpul, tubuhnya meledak dan tubuhnya hancur sampai mati. Berdengung, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan segera mengatur penghalang kedap suara, menutupi seluruh Istana Dewa. Dalam pikiran Tan Yun, pedang Excalibur Hongmeng keluar dari pikirannya dan terbang ke tangan kanannya. Segera, Tan Yun memasuki Istana para Dewa dengan pedang di tangan. Pada saat ini, 10 tentara Celestial God Realm Titan berpatroli di malam hari. Ketika mereka menemukan seorang pembunuh setengah baya melangkah ke mansion, mereka berteriak. Siapapun yang datang, berani masuk tanpa izin ke Istana Dewa. Aku pikir kamu tidak sabar. Kemari. Seseorang masuk tanpa izin ke Istana Dewa. Petik 2. Wajah Tan Yun tanpa ekspresi, pergelangan tangannya berputar, dan 10 sinar pedang melesat keluar, menembus kekosongan, dengan 10 semburan darah, menembus alis 10 penjaga, dan menembus bagian belakang kepala. Buk buk buk. 10 penjaga, yang berukuran besar, jatuh dalam genangan darah dengan jiwa dan janin mereka hancur. Dan pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di langit malam, bajingan kelas 4 yang berani membunuh di Istana Dewa kita. Detik berikutnya, di malam hari, seorang lelaki tua dengan sosok setinggi 1000 kaki muncul di depan Tan Yun dengan beberapa kilatan, menatap Tan Yun dengan merendahkan, sepasang murid raksasa penuh amarah. Orang tua itu adalah pelayan tua dari Istana Dewa kelas 1. Segera setelah itu, 8.000 penjaga penuh yang dipersenjatai dengan tombak ilahi, mengepung mereka satu demi satu, menghalangi air yang diblokir Tan Yun. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua itu benar-benar marah. Tuannya adalah salah satu dari 10 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Hongmeng. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani membunuhnya. Namun, hari ini dia diprovokasi oleh semut dari Saint King kelas 4, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tan Yunang memandang pengurus rumah tangga tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian para Titan, kalian telah hidup cukup lama. Kamu ras berbahaya, kamu seharusnya mengkhianati Hongmeng Supreme dan memusnahkannya sejak lama. Mendengar ini, pengurus rumah tangga tua itu tersenyum dengan tidak bermoral. Kamu, semut yang mengetahui ketinggian langit, ternyata adalah sisa dari Hongmeng Supreme. Dengarkan orang tua itu, bagaimana jika Titan saya telah mengkhianati Hongmeng Supreme? Anda membiarkan dia keluar dari peti mati dan membunuh kita. Mendengar ini, 8.000 penjaga di belakang pengurus rumah tangga tua itu tertawa. Iya, apa itu Hongmeng Supreme? Apa yang bisa kami lakukan jika kami berkhianat? Apakah Anda ingin membunuh kami juga? Iya. Petik 2. Mendengar ini, wajah Tan Yun muram dan mengerikan. Pada saat ini, Zalkulu, putra pengurus rumah tangga tua, yang memancarkan nafas seorang kaisar suci kelas 4, melangkah keluar dari para penjaga, dan berkata dengan suara yang dalam, Ayah, biarkan anak itu menamparkan semut yang datang ke istana, rumah untuk mencari masalah dengan otaknya. Tidak. Kepala pelayan tua itu menyeringai dan berkata, jangan bunuh dia, biarkan dia hidup dan disiksa, dan tanyakan di mana sisa-sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme disembunyikan. Dengan cara ini, kita bisa melaporkan berita itu kepada Tuan Tianzun untuk menerima hadiahnya. Mendengar itu, Zarkuru berkata, Ayah, kamu benar, jadi lakukanlah. Nah, nak, ingatlah untuk memulai dengan lembut, jangan sengaja menginjaknya sampai mati. Kepala pelayan tua itu sengaja memperingatkan. Anak saya mengerti. Zarkuru menjawab dan menatap Tan Yun, apakah kamu akan menangkapnya sendiri dan mengakui tempat persembunyian kaki tangan lain, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Pergi, kata Tan Yun. Nenek, Anda cukup tulang belakang. Saya melihat apakah tulang Anda sekeras nada Anda. Zakuru berteriak, mengangkat kaki kanannya, menginjak kekosongan, dan menginjak Tan Yun. Mati. Tan Yun meludahkan kata kematian, melemparkan langkah suci, menggambar busur dari ketinggian rendah, muncul di atas kepala Zalkuru, dan menikam pedang di bagian atas kepalanya. Ledakan. Segera,
Cahaya pedang besar menembus kepala Zalkulus seperti kilat, darah berceceran, dan tulang ditembak ke segala arah. Sebelum Zakulu lega, mayat tanpa kepala itu jatuh di tanah, mati di tempat. Dari tembakan Tan Yun hingga pembunuhan Zakuru, seluruh proses selesai dalam sekejap, dan kepala pelayan tua yang cepat tidak bisa menahan diri. Tepatnya, kepala pelayan tua itu tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan begitu kuat dalam tantangan lompatan, jadi dia menyaksikan Aiko-nya terbunuh. Pada saat ini, 8.000 penjaga benar-benar terpana. Mereka tidak menyangka bahwa Zakuru, Kaisar Suci kelas 4 yang bermartabat, akan sangat rentan terhadap Tan Yun. Anakku, tubuh kepala pelayan tua itu gemetar, dan matanya yang berlumpur dipenuhi air mata. Dia menatap Tan Yun, dasar sialan, orang tua itu ingin kamu malu. Ledakan. Saat kekosongan runtuh, kepala pelayan tua memenuhi tubuhnya dengan aura kuat dari dewa kelas 1, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak Tan Yun. Zisan, bertarung. Mengikuti desahan Tan Yun yang dalam, Zisan di menara Lingqiao di telinganya segera menunjukkan kekuatan magis penjara. Pada saat yang hampir bersamaan, Tan Yun menginjak tanah dengan kakinya di tanah. Tubuhnya melesat 1000 kaki ke belakang, dan berkata dengan suara yang dalam, tubuh tempur Hongmeng. Armor Dewa Kematian, armor pertempuran Hongmeng. Berdengung. Dalam getaran kehampaan yang hebat, pemandangan yang membuat semua titan termasuk pengurus rumah tangga tua merasa sangat ngeri. Namun, ukuran tubuh Tan Yun melonjak drastis, mencapai 12.000 raksasa. Dalam sekejap mata, Deat Armor muncul di tubuhnya, dan Great Meng Armor terkondensasi di permukaan Deat Armor. Pada saat ini, Tan Yun, meskipun kekuatan sucinya juga di penjara, kekuatannya telah meroket ke titik bahwa pukulan dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 10. Pada saat ini, penjaga Titan di halaman, menghadap Tan Yun, tampak sangat kurus. Di seluruh dunia, hanya Hongmeng Supreme yang mati, tubuh tertinggi Hongmeng yang dibudidayakan yang dapat membuat tubuh begitu besar. Pramugara tua itu memandang Tan Yun dengan ekspresi terkejut, siapa kamu? Melupakan rasa sakit kehilangan putra kesayangannya, Tan Yun benar-benar dikejutkan oleh 12.000 sang. Siapa itu? Bukankah kamu sudah mengatakannya? Tan Yun menatap pengurus rumah tangga tua itu dengan merendahkan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Kepala pelayan tua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan gemetar, kamu adalah Hongmeng tertinggi. Bukankah kamu mati dalam reinkarnasi? Tan Yun tampak galak, kamu tidak berhak tahu, matilah. Ledakan. Kali ini, ketika situasinya terbalik, Tan Yun mengangkat kaki raksasanya dan bersembunyi ke arah pengurus rumah tangga tua itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga pengurus rumah tangga Raja Dewa kelas 1 tidak bisa menghindari kecepatan yang disebabkan oleh kekuatan fisik saja. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, kamu hanya Raja Suci kelas 4, dan yang lama tidak takut padamu. Pengurus rumah tangga tua mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba meledak ke arah kaki kanan Tan Yun. Kaca, tidak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, jeritan pengurus rumah tangga tua itu tiba-tiba terputus, lengannya segera patah, dan seluruh tubuhnya diinjak oleh Tan Yun dan berubah menjadi daging cincang. Jiwa Raja Dewa dan janin Raja Dewa musnah sebelum mereka bisa terbang keluar dari pikiran mereka. Adegan ini tidak sepele, dan membuat 8.000 penjaga hampir mati. Lari, pengurus rumah tangga tua sudah mati, kita sama sekali bukan lawannya. Kabur. Petik 2. 8.000 penjaga berteriak ngeri, mencoba melarikan diri. Tidak ada yang ingin melarikan diri hari ini. Tan Yun menjerit dalam-dalam, memegang pedang Excalibur Hongmeng sepanjang 8.000 meter, dan menebasnya ke arah para penjaga. Saat menebang, setiap kali Tan Yun mengambil langkah, salah satu pengawalnya dihancurkan sampai mati. Setelah beberapa saat, istana besar para dewa tersapu darah, tanpa kehidupan yang tersisa. Tan Yun kembali ke ketinggian normalnya, dan berjalan keluar dari istana para dewa dengan acuh tak acuh dan kejam, memegang pedang suci di gerbang raksasa istana para dewa, dan mengukir garis tulisan tangan. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang ilahi, sebelum meninggalkan gerbang kota, memenggal ribuan penjaga, mengorbankan manusia yang luar biasa Zun Senzu, dan mendorong Senzu menuju langit timur, menghilang ke dalam cahaya bulan yang terang. Selanjutnya, Tan Yun berencana pergi ke tempat rahasia terdekat dengan kota Dewa Titan, Changshan Midi, untuk menemukan mantan bawahannya. Di masa lalu,
Ada total 12 Protoss yang setia kepada Tan Yun, yaitu keluarga naga emas 12 cakar, keluarga naga iblis 12 cakar, raksasa liar, surga, elf, arwah galak, benlong, singa bermata 3, pangu raksasa, monyet bermata 1, dan Buddha iblis yang bertarung. Sekarang Tan Yun telah menemukan raksasa liar, elf, dan roh ganas. Keempat klan sekarang berada di bawah kepemimpinan 4 patriark, terbengkalai di kedalaman jurang yang dalam dari para dewa alam Dewa Hongmeng. Sekarang, Tan Yun sedang mencari 8 dewa yang tersisa. 2 bulan kemudian, Tan Yun, yang masih cacat, membawa Senzu ke puncak agung kuno. Gunung ini adalah Gunung Changshan, salah satu dari sekian banyak daerah rahasia yang dibuka oleh Tan Yun di masa lalu. Dan inilah tanah yang padat, tepat di bawah Changshan. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, lengannya perlahan-lahan menarik lintasan misterius dari dadanya. Segera, untaian Divine Power mengembun menjadi totem di depannya, tapi di gambar itu, ada "Ki" besar tertulis di kata gambar. Pergi dengan. Ketika Tan Yun menjentikkan jarinya, totem itu tiba-tiba terpantul di Gunung Changshan. Tiba-tiba, Gunung Changshan, yang setinggi jutaan kaki, naik ke langit, mengambang di kehampaan. Di bawah Changshan, sebuah pintu masuk dengan diameter 100.000 kaki terbuka. Tan Yun berubah menjadi bayangan, terbang ke pintu masuk, dan muncul di padang rumput yang luas. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Tan Yun menghabiskan 3 hari mencari Changshan dengan cermat, tetapi dia tidak menemukan bawahannya. Ada sentuhan kekecewaan di mata Tan Yun. "Tuan, apakah kamu tidak menemukannya?" Suara menyenangkan Zisan terdengar dari benak Tan Yun. "Iya," Tan Yun berkata, "pada awalnya, saya membuka banyak tanah yang lebat. Jika saya ingin menemukan semua tanah yang lebat, akan membutuhkan setidaknya 500 tahun bagi saya untuk terbang dengan kecepatan Sensu. Tuan, jangan khawatir, bawahan Anda percaya bahwa Anda pasti dapat menemukannya." Zisan berkata melalui suara. Tan Yun mengangguk, lalu terbang keluar dari tanah padat Changshan dan melanjutkan ke daerah padat lainnya. Waktu berlalu, 1 tahun 2 bulan kemudian. Perbatasan luar alam Dewa Hongmeng, kota tentara Titan. Setelah setahun penuh berlutut di Gunung Hongmeng, Raja Dewa Titan kembali ke kota tentara Titan dengan ledakan kemarahan hari ini. Setiap kali dia memikirkan kematian 2 murid dan putranya, dia membenci Dewa Bai Cheng dan Tan Yun. Segera setelah Raja Dewa Titan tiba di luar istana Raja Dewa di kota tentara Titan, salah satu penjaga membungkuk dan berkata, "Tuan Dewa Raja, Tuan Silgler, telah berada di sini selama 3 bulan, dan dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, tanya kamu." Sekarang Tuan Kota Silgler sedang menunggu di aula VIP. Mendengar ini, Raja Titan mengangguk, dan berjalan ke istana Raja dan langsung menuju aula VIP. Silgler tidak lain adalah penguasa kota Titan God City. Setelah Raja Titan melangkah ke aula VIP, dia memandang pria parubaya yang tingginya 300 kaki di depannya, dan bertanya, "Mengapa kamu di sini, Geler?" "Bisnis besar paman sepupu tidak bagus." Silger berkata dengan jujur, "Istana Dewa Kota Dewa Titan, dihancurkan. Pelayan tua, mereka semua sudah mati." Mendengar ini, mata Raja Titan melebar, dan dia meraung, "Brengsek, aku sangat marah. Katakan, apakah ada berita tentang si pembunuh?" Silgler menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman sepupu, tidak ada berita tentang si pembunuh, tetapi yang dibenci adalah bahwa setelah si pembunuh menghancurkan istana Tuhan, dia masih meninggalkan beberapa tulisan di gerbang istana." "Sepupu, lihat." Silgler melepaskan Divine Power-nya saat berbicara, dan memadatkan gambar memori dari kekosongan. Dalam gambar, di gerbang raksasa Istana Dewa, Long Fei Fengwu menulis, "Waktu abadi, jaga kebencian. Raja Titans, hari ini saya akan menagih sedikit bunga, saya pasti akan membunuh Titans Anda di masa depan." Setelah membacanya, Raja Dewa Titan menggertakkan giginya dan berkata, "Brengsek, ketika Raja Dewa ini menangkapmu, kamu akan hancur berkeping-keping." Pada saat ini, Raja Titan gemetar karena marah. "Paman sepupu tenang." Silgler menghibur, "Itu sangat menyakitkan bagiku." Raja Dewa Titan mengepalkan tinjunya, mencicit, dan mengerutkan kening, "Waktu abadi telah berlalu, dan kebencian telah diawasi. Mulai sekarang,
Anda dapat melihat bahwa si pembunuh telah membuat musuh dengan saya. Tapi dalam ingatanku, hanya ada dua kelompok musuh sejauh ini. Kelompok pertama adalah sisa-sisa mantan Hongmeng Supreme, dan kelompok kedua adalah pasukan keluarga Bai. Tapi sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme telah lama menghilang. Saya tidak ingat berapa puluh ribu tahun yang belum muncul. Bahkan jika kamu keluar untuk membalas dendam, kamu harus membalas dendam pada Zanpeng dan Raja Dewa Tertinggi terlebih dahulu. Bagaimana kamu bisa membalas dendam padaku dulu? Pada titik ini, Raja Dewa Titan tiba-tiba bangun, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, saya mengerti, pembunuhnya bukanlah sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme, sangat mungkin mereka adalah dua anjing, Jing Yun dan Bai Chenggat. Pelayan tua adalah Raja Dewa kelas 1, yang bisa menyelinap ke Istana Dewa dan diam-diam membunuh pelayan tua. Kekuatannya harus lebih tinggi dari Raja Dewa kelas 1. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Titan sangat marah, Ibu, apakah Raja Dewa Bai Cheng melakukannya atau tidak, memang benar dia membunuh dua muridku. Bo Cheng, Pak Tua, jika kamu ingin membalaskan dendam raja ini, aku akan memintamu untuk membayar harga yang mahal. Setelah itu, Raja Titan berkata kepada Sigler, aku akan memberimu tugas. Sepupu, tolong katakan. Sigler berkata, cari kesempatan untuk menyerang kota Dewa Bo Cheng, dan bunuh dia di istana raja tanpa meninggalkannya. Setelah mendengar ini, Sigler menjawab, sepupu, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Ketika kedua keponakan dan paman berdiskusi, mereka tidak tahu bahwa Raja Bai Cheng menduga bahwa Tan Yun akan pergi ke kota Dewa Titan untuk membalaskan dendam Ratu Dewa Titan, jadi dia kembali ke perbatasan kota militer Qingtian bersama orang-orang dari Raja Dewa kota Bai Cheng. Konspirasi dua keponakan dan paman tidak akan menghasilkan apa-apa. Waktu berlalu, 100 tahun telah berlalu. Selama periode itu, Tan Yun mencari lusinan tempat rahasia, tetapi tidak menemukan jejak kaki mantan bawahannya. Berdengung. Dalam kehampaan yang gemetar, Tan Yun, yang masih cacat, mengemudikan Senzu ke puncak Panlong di ujung barat alam Dewa Hongmeng. Puncak Panlong, yang dikenal sebagai gunung tertinggi kedua di alam Dewa Hongmeng, adalah yang paling megah selain gunung Dewa Hongmeng. Gunung-gunungnya terjal, seperti naga yang melingkar, ini adalah puncak naga. Karena puncak Panlong berada di ujung barat alam Dewa Hongmeng yang tidak berpenghuni, dan esensi surgawi dari langit dan bumi tipis, tidak ada seorang pun dalam 10.000 tahun. Tetapi Tan Yun tahu bahwa tanah Panlong yang padat adalah pemandangan yang berbeda, di mana langit dan bumi penuh dengan esensi spiritual, yang sangat cocok untuk kelangsungan hidup mantan bawahannya. Saya harap di sini, saya dapat menemukan bawahan dari masa lalu. Tan Yun melihat penuh harap, menelusuri Senzu, dan setelah memasukkan Senzu ke dalam ring, tangannya perlahan-lahan berputar-putar dari dadanya dalam lintasan misterius. Gumpalan kekuatan ilahi datang dari kehampaan, padatkan sebuah totem. Kata, Ki, di tengah totem sangat jelas. Mulailah. Pada saat Tan Yun berpikir, totem itu naik ke langit dan menghilang di atas puncak Panlong. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan gerbang surgawi besar dengan ketinggian 1 juta meter muncul di lautan awan yang luas. Ledakan. Ketika gerbang surgawi yang besar perlahan terbuka, sebuah suara tua yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung datang dari gerbang surgawi. Manusia sialan, aku tidak berharap kamu menemukan tempat persembunyian kami. Pada saat berikutnya, adegan mengejutkan terjadi. Tapi lihat, kepala naga emas menonjol dari gerbang, hanya kepala naga emas, itu mencapai skala besar. Ang menatap kepala naga emas, Tan Yun tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya, hanya ada kegembiraan yang tak terkendali. Karena dia melihat bahwa naga ini adalah naga emas bercakar 12. Apalagi Tan Yun memiliki kesan yang cukup tentang naga ini. Dulunya adalah bawahan Dewa Naga Emas Dewa, kepala naga emas. Kamu adalah pemimpin naga emas, kan? Begitu Tan Yun mengatakan ini, pemimpin-pemimpin naga emas terkejut, dan sepasang murid raksasa menunjukkan ekspresi bingung. Si kecil, apakah kamu mengenali pemimpinnya? Ya, tentu saja. Tan Yun melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, jangan salah paham, aku bukan musuh tapi milikku sendiri. Komandan naga emas tidak tahu apa yang dia pikirkan, sepasang mata naga menunjukkan kesedihan dan kemarahan, dan meraung. Sejak kematian tuanku, ras manusia dari alam Dewa Hongmeng tidak memilikinya sendiri. Karena semua orang yang setia pada Tuan kita sudah mati. Mereka semua dibunuh oleh pengkhianat. Manusia, katakan,
Siapa yang mengirimmu? Di mana kaki tanganmu bersembunyi? Berapa banyak lagi? Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jujur, komandan akan menginginkan kamu mati. Menghadapi pemimpin pembunuh naga emas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Dengan ekspresi serius, saya adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dan saya telah kembali melalui siklus reinkarnasi abadi. Mendengar itu, pemimpin raksasa Jinlong menunjukkan warna mengejek, manusia sialan, tidak apa-apa jika leluhurmu mengkhianati tuanku, dan mereka telah berulang kali menggunakan kebohongan kasar seperti itu untuk menipu pemimpin. Setelah ejekan, murid raksasa pemimpin naga emas memancarkan kilau kanibalistik, dan berkata dengan marah, manusia, sama seperti Anda sebelumnya, dengan kedok kembalinya roda 1000 generasi tuanku, di sini adalah delusi untuk membingungkan pemimpin. Akibatnya, ini lebih buruk daripada kematian. Adapun kamu, bos berjanji bahwa kamu akan mati lebih buruk. Begitu suara itu jatuh, kepala naga emas menghilang. Segera, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari gerbang dewa dan berubah menjadi seorang lelaki tua dengan jubah emas dan alis emas, muncul di atas kepala Tan Yun. Menderita sampai mati. Pria tua berjubah emas itu menekan telapak tangan kanannya ke arah Tan Yun di udara, dan tiba-tiba, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi. Ledakan. Tapi melihat langit di atas puncak Panlong, hantu cakar naga emas besar, dengan kekosongan besar yang runtuh, menyelubungi Tan Yun. Merasakan nafas cakar naga emas, Tan Yun dapat menyimpulkan bahwa kekuatan komando naga emas harus lebih tinggi dari binatang Raja Ilahi kelas 7. Jika dia ditampar oleh cakar naganya, bahkan jika dia menawarkan baju besi para dewa abadi, kekuatan cakar naga akan menembus para dewa abadi dan mengguncang dirinya sendiri sampai mati. Pada saat kematiannya, Tan Yun buru-buru berteriak, "Kepala naga emas, dewa naga emas memberitahuku sebelum dia mati. Di masa lalu, kamu serakah untuk hidup dan takut mati, dan tidak mengikuti Raja Dewa Naga Iblis. Dewa-dewa naga emas datang ke benua hukuman surgawi untuk menyelamatkanku. Masih ada beberapa naga emas dan naga ajaib yang belum datang, kenapa?" Begitu kata-kata ini keluar, komandan naga emas mengendalikan hantu cakar naga. Dia mengambil makanan dari kehampaan, menatap Tan Yun, dan meraung, manusia sialan, kamu pikir kamu bisa dibodohi jika kamu tahu sesuatu tentang masa lalu. Apakah bos ini yang bertanggung jawab? Kentut. Tan Yun berteriak dengan marah, buka matamu dan lihat dengan jelas. Tubuh tempur Hongmeng. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 12.000 kaki. Dia menatap pemimpin Jinlong, apakah kamu buta? Lihat dengan jelas. Ini adalah tubuh pertempuran Hongmeng di hegemoni Hongmeng. Orang tua di komandan Jinlong bergetar, menatap Tan Yun, warna yang luar biasa muncul di matanya yang berlumpur. Kamu, apakah kamu benar-benar tuannya? Omong kosong. Tan Yun memikirkan orang ini sebelumnya, dan dia ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri tanpa bertanya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Tuan Jinlong, apakah Anda otak babi? Panlong Midi, karena itu adalah ruang dan waktu independen yang saya buka di masa lalu, jadi saya hanya bisa membuka gerbang ilahi Midi. Melihat tiga alam dewa Siyuan, Chaos, dan Hongmeng, hanya aku yang dapat dengan mudah membuka gerbang rahasia. Bahkan jika Siyuan Supreme dan Chaos Supreme datang sendiri, mereka mungkin tidak dapat membukanya. Kamu menggunakan kepalamu, tapi siapa lagi yang ada selain aku? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Setelah Tan Yun berkata, seberkas cahaya cemerlang terbang keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi 12 pedang besar dari kehampaan. Ini, Komandan Naga Emas tampak terkejut dan berkata, ini adalah pedang besar pembunuh, dan 11 pedang besar. Setelah keterkejutan, pemimpin Jinlong menatap Tan Yun dengan air mata keruh, dan lelaki tua itu gemetar hebat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam kegembiraan. Berdebar, kepala Jinlong mengepalkan dadanya dengan tangan kanannya, dan berlutut di kaki Tan Yun dengan satu lutut. Teriakan lama tiba-tiba terdengar, kepala bawahan Jinlong, ketuk tuanku. Wow, tuan, Anda akhirnya kembali. Wow, Anda akhirnya kembali. Pada saat ini, pemimpin Jinlong menangis. Dia menangis serak. Dalam tangisannya, ada pikiran yang tak ada habisnya. Berdengung. Di tengah getaran, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ketinggian normal. Dia mengangkat pemimpin Jinlong dan berkata, jangan sedih, aku belum kembali. Ya, Komandan Naga Emas membungkuk dan berkata, Tuan,
Bukan karena bawahannya tidak ingin mengikuti alam bawah Dewa Naga Emas, tetapi bahwa bawahan dan komandan naga iblis pada waktu itu membawa jutaan naga emas dan 800.000 naga emas, naga iblis ke alam bawah. Lingxia Tianzun, Zhan Peng, dan Raja Dewa Tertinggi mengejar dan membunuh mereka, mereka tidak bisa keluar darinya. Tan Yun mengangguk dan berkata, saya mengerti. Untungnya, Anda tidak pergi ke benua hukuman surga saat itu, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Guru, apa yang terjadi? Komandan Naga Emas dengan hormat berkata, Tuan Naga Emas, dan Raja Naga Iblis, apakah mereka baik-baik saja? Tan Yun menghela nafas, ini cerita yang panjang, aku akan membicarakannya nanti. Aku bertanya padamu, berapa banyak naga emas yang masih ada di Panlong Midland, dan apakah pemimpin naga iblis juga ada di Panlong Midland? Kepala Naga Emas berkata, iya, Tuan, Kepala Naga Iblis juga ada di sini. Oke, bawa aku menemui mereka, kata Tan Yun. Itu tuannya. Pemimpin Jinlong mengambil Tan Yun dengan hormat, terbang ke gerbang Dewa Midi, dan memasuki Panlong Midland. Di tanah padat Panlong yang luas, langit dan bumi sangat kaya, dengan pemandangan indah, gunung, danau, hutan, dan gunung yang menjulang ke awan, yang menguraikan keindahan surga. Tan Yun mengikuti komandan naga emas dan terbang selama 1 jam sebelum tiba di pegunungan. Pada saat ini, Tan Yun telah mengangkat penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya yang tampan. Tuan, tunggu sebentar, dan bawahanmu akan memberitahu pemimpin naga iblis, dan klan naga emas dan naga iblis. Setelah Jinlong memerintahkan kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan nyanyian naga dengan penuh semangat. Naga Yin Tuli dan diucapkan, bergema di seluruh tanah padat Panlong. Oh, petik 2 petik 2. Detik berikutnya, serangkaian naga bernyanyi dari tanah padat Panlong. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Tetapi saya melihat 12 naga emas bercakar ditutupi dengan sisik naga emas, dan 12 naga bercakar ditutupi dengan sisik naga hitam. Beberapa naik di langit dari pegunungan, dan beberapa naik ke langit dari hutan dan danau. Dia mulai berlari kencang ke arah Tan Yun. Naga emas dan naga ajaib ini, yang terkecil telah mencapai 100.000 kaki, dan yang terbesar telah melampaui 1 juta kaki. Tan Yun meliriknya, dan langit yang luas ditelan oleh naga emas dan naga ajaib. 2 ras naga berjumlah jutaan. Sesaat kemudian, di tanah di sebelah kiri di depan Tan Yun, 600.000 naga emas bercakar 12 muncul, di tanah di sebelah kanan, 700.000 naga sihir 12 cakar muncul. Wow, komandan naga emas berubah menjadi raksasa setinggi 3 juta kaki, naik ke langit dan melayang di kehampaan. Di sebelahnya, ada naga 12 cakar sepanjang 3 juta kaki, dan itu adalah pemimpin naga. Komandan Agung Naga Emas, bagaimana kamu membiarkan manusia masuk? The Great Commander Devil Dragon memandang Komandan Great Golden Dragon, mengucapkan kata-kata, juga, Anda baru saja mengatakan bahwa ada acara bahagia yang besar. Mengapa Anda memanggil 2 klan? Komandan Agung Jinlong tersenyum dan berkata, Komandan Naga Iblis, dia adalah tuan kami Hongmeng Supreme. Apa? Dia adalah Hongmeng tertinggi. Pemimpin naga ajaib menjulurkan cakar naga, menunjuk ke arah Tan Yun di bawah, dan pupil raksasa itu menunjukkan warna bertanya. Iya, saya telah memverifikasi bahwa dia adalah reinkarnasi dari tuan kita. Kepala Jinlong bersemangat. Segera setelah kata-kata ini keluar, 600.000 naga emas 12 cakar dan 700.000 12 naga iblis cakar mendidih sepenuhnya, dan mereka mengucapkan. Benarkah? Apakah tuan kita benar-benar kembali? Seharusnya, karena kepala suku mengatakan itu adalah tuannya, maka itu adalah tuannya. Hah? Di masa lalu, Tuan Naga Emas dan Tuan Naga Setan, bukankah mereka pergi ke benua hukuman surga untuk menyelamatkan tuan mereka? Sekarang tuannya sudah kembali, mengapa kamu tidak melihat kedua tuan-tuan? Petik 2 petik 2. Dengan keraguan dan keraguan dari naga emas dan naga ajaib yang tertinggal di telinganya, Tan Yun naik ke udara dan menampilkan tubuh pertempuran Hongmeng, ukurannya melonjak menjadi raksasa setinggi 12.000 kaki. Tan Yun menatap naga emas dan naga ajaib dan berkata, pertama-tama, saya tahu Anda meragukan identitas saya. Juga, kamu memiliki terlalu banyak kebingungan, mengapa aku kembali, dewa-dewa naga emas dan dewa-dewa naga iblis tidak kembali. Aku bisa memberitahumu semua keraguan ini. Setelah mendengar kata-kata itu,
naga dari dua ras menjadi sunyi. Pada pemikiran pertama, Tan Yun mengorbankan Excalibur Hongmeng dan 11 Excalibur Hongmeng. Naga suci dari dua ras masih memiliki ingatan baru tentang pedang suci yang digunakan oleh tuan mereka di masa lalu. Melihat pedang ilahi, hampir pasti bahwa manusia dalam kekosongan adalah tuannya. Kemudian, Tan Yun memadatkan gambar memori masa lalu untuk ditonton oleh dua suku naga. Setelah menonton, tubuh Komandan Naga Iblis 3 juta kaki gemetar karena kegembiraan, turun dari kehampaan. Merangkak di tanah meneteskan air mata kegembiraan, muntah dan berteriak, Komandan Naga Iblis Bawahan, pimpin klan naga untuk melihat saya tuan. Segera, 700.012 naga ajaib cakar semua merangkak di tanah, semua serempak, dengan suara nyaring, ketuk tuan. Ketuk tuan. Komandan naga emas memimpin 600.000 naga emas 12 cakar, merangkak di tanah, berteriak dengan penuh semangat dan hormat. Tan Yun menatap naga dari dua ras dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Kata-kata berikutnya membuat naga dari dua ras sangat sedih. Tan Yun tampak sedih, dewa-dewa naga emas, dewa-dewa naga iblis, yang memimpin naga emas bercakar 12 dan naga iblis bercakar 12 di masa lalu, untuk melindungi benua hukuman surgawi dan untuk melindungi reinkarnasi, dari saya, semua dikorbankan. Pemimpin naga iblis mengangkat kepala naga, air mata besar mengalir dari matanya, menangis. Hal yang sama berlaku untuk Raja Long. Saya tahu bahwa Anda sudah lama tidak melihat Tuhan-Tuhan Anda. Saya memiliki gambar memori di sini. Anda dapat melihat Tuhan-Tuhan Anda lagi. Setelah Tan Yun menghela nafas, dia memadatkan gambar memori. Dalam video itu, adegan yang Tan Yun lihat sebelumnya di benua hukuman surgawi, Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis, muncul. Dalam gambar, Dewa-Dewa Naga Iblis sedang merangkak di depan Tan Yun. Itu tidak membiarkan kera iblis pembunuh surga di samping menangis, tetapi pada saat ini, ia menangis dengan sendirinya, Tuan, mulai sekarang iblis kecil itu tidak ada di sisimu, kamu harus menjaga tubuhmu. Tuan, di zaman kuno, ketika kakak laki-laki tertua saya dan saya tiba di benua hukuman surgawi, beberapa saudara dari klan naga iblis tidak mengikuti. Mereka pasti tidak dapat dipisahkan dari sesuatu, tetapi iblis kecil berjanji bahwa mereka tidak akan pernah memiliki dua hati denganmu. Ketika kamu tiba di alam dewa di masa depan, selama kamu memberi perintah, mereka pasti akan mengikuti. Melihat ini, pemimpin naga iblis tiba-tiba pingsan, mengangkat kepalanya dan menangis, ya Tuhanku. Bawahan harus mendengarkan ajaranmu dan mengikuti tuannya sampai mati. Segera setelah itu, 700.000 naga iblis bercakar 12, melihat Raja Dewa Naga Iblis dalam gambar memori, menangis, dan terus berteriak, ikuti sampai mati. Terlepas dari apakah itu klan naga emas atau naga iblis klan, mereka telah menunggu kembalinya Tuan Ilahi sejak zaman kuno. Sekarang setelah mereka menerima berita tentang kematian Tuan Ilahi, kesedihan di hati mereka dapat dibayangkan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengangkat gambar memori, menatap naga dari dua ras, dan pupil raksasa itu mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Pelaku utama yang membunuh Xiao Jin dan Xiao Mo adalah Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Jangan khawatir, aku akan membawamu untuk membalas dendam ini di masa depan. Setelah mendengar ini, naga dari dua ras meraung dengan suara serak, bunuh Si Yuan Supreme, bunuh Chaos Supreme. Petik 2. Petik 2. Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat bahwa naga dari kedua suku itu diam. Dia melihat ke bawah pada naga dari dua suku dan menemukan bahwa di antara 600.000 naga emas 12 cakar, hanya 300 adalah binatang Raja Suci, dan sisanya adalah binatang suci besar, setengah binatang suci, binatang surgawi. Dan di antara 700.012 naga sihir cakar, ada 400 Raja Binatang Suci. Adapun ranah naga emas dan naga iblis, Tan Yun tidak bisa melihatnya. Setelah bertanya, Tan Yun mengetahui bahwa naga emas dan naga iblis semuanya adalah binatang raja kelas 7. Tan Yun tahu bahwa kekuatan tantangan lompatan katak dari dua komandan sebanding dengan 9 dewa. Setelah itu, Tan Yun menatap kedua dewa dan berkata, sekarang saya telah menemukan raksasa liar, elf, dan roh ganas. Mereka berada di tanah padat di dalam jurang yang ganas dari para dewa dari alam Dewa Hongmeng. Petik 2. Sekarang, saya akan membawa Anda keluar dari sini, dan ketika saya menemukan klan surgawi, klan Panlong, klan singa bermata 3, klan raksasa Pangu, klan monyet bermata 1,
dan klan Buddha Iblis berjuang, saya akan mengirimmu ke retret Dewa di Yuan. Sekarang kamu bersih-bersih, dan dalam 1 jam, ikuti aku. Dalam waktu dekat, aku akan memimpin 12 protos besarmu untuk membuat langit bergetar untuk kita. Biarkan musuh dari 3 dewa utama merasa takut pada kita. Bunuh musuhmu sampai mati. Setelah mendengar kata-kata itu, naga dari kedua ras itu mengeluarkan raungan naga kegirangan, dan segera terbang menjauh. 1 jam kemudian, naga dari 2 ras semua berbalik, merangkak di bawah Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara dan memerintahkan, semuanya akan berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, Anda akan menjadi terlalu besar dan menara tidak akan dapat menampung Anda. Itu tuannya. Detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi, dan 600.000 naga emas 12 cakar berubah menjadi 600.000 pria dan wanita. Di antara mereka adalah muda, setengah baya, dan tua berjubah emas, serta gadis-gadis dengan rok emas, wanita, dan wanita tua. 700.012 naga ajaib bercakar menjadi pria berjubah hitam dan wanita berpakaian hitam, baik pria maupun wanita dari segala usia. Berdengung. Dalam kehampaan seperti riak air, cincin Dewa Tan Yun berkedip-kedip dan terbang keluar dari 7 menara ruang dan waktu berkualitas tinggi urutan ke-11. Tan Yun menjelaskan, setiap menara dibagi menjadi 7 lantai, dan lantai pertama dapat menampung 30.000 orang untuk berlatih pada saat yang sama. Suatu hari di luar menara, 180 tahun di dalam menara. Namun, dibutuhkan sejumlah besar batu giok suci untuk membuka menara ini, dan aku belum memilikinya. Tapi itu tidak masalah. Setelah saya menemukan ras dewa lain, saya akan menemukan cara untuk menjarah giok dewa. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda berlatih dan meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Sekarang naga emas memasuki 3 menara suci, dan naga ajaib memasuki 4 menara suci. Ingat bahwa setelah masuk, kamu tidak dapat melepaskan nafas naga kapanpun. Jika tidak, begitu kamu diperhatikan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apapun yang terjadi, tanpa perintahku, tidak ada yang bisa meninggalkan menara tanpa izin, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Kamu harus jelas, begitu keberadaanmu terungkap, konsekuensinya akan membunuh semua orang, mengerti? Semua naga emas dan naga ajaib berkata serempak, pahami. Bagus. Tan Yun tersenyum puas, masuki menara. Kemudian, setelah kedua klan memasuki 7 menara supernatural tingkat 11, 7 menara berubah menjadi 7 sinar dan menembak ke telinga kanan Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun sekali lagi berubah menjadi penampilan setengah baya, membuka gerbang rahasia, terbang menjauh dari tanah rahasia Panlong, dan melanjutkan ke tanah rahasia lainnya, mencari dewa lain. Waktu berlalu, 200 tahun telah berlalu. Selama periode itu, Tan Yun mencari lusinan area rahasia yang telah dia buka di masa lalu, tetapi tidak menemukan mantan bawahannya. Pada saat ini, Tan Yun mengendarai Senzu ke ujung selatan alam Dewa Hongmeng, Pegunungan Nanwu. Sesampainya di mulut pegunungan yang dalam, Tan Yun memadatkan totem dengan kekuatan suci persis seperti itu. Saat totem naik ke langit dan menghilang ke dalam kehampaan, sebuah gerbang ajaib dengan ketinggian 1 juta meter muncul di atas gunung. Ledakan. Dengan suara keras, gerbang midi perlahan terbuka. Pada saat ini, mata Tan Yun menunjukkan kekecewaan. Dia berharap seseorang akan memarahinya ketika gerbang Tuhan dibuka, sehingga itu berarti ada mantan bawahannya di Nanwumi. Tan Yun, yang cukup kecewa, menyingkirkan Senzu dan naik ke udara, bersiap memasuki negeri penyihir selatan untuk mencari tahu. Wow, ketika Tan Yun terbang ke gerbang suci di udara dan muncul di midi penyihir selatan, di lautan awan yang luas di atas kepalanya, suara kasar dan membunuh keluar, manusia sialan, bagaimana Anda membuka gerbang midi yang suci? Dari berdengung. Boom. Saat kekosongan runtuh, 2 jari besar menonjol dari lautan awan seperti kilat, mencubit Tan Yun yang belum bereaksi. Retak. Ada suara yang melumpuhkan dari tulang rusuk dada Tan Yun, seolah-olah dia akan dicubit oleh 2 jari besar itu kapan saja. Hentikan. Tan Yun berteriak buru-buru, aku bukan orang jahat. Hahaha. Ketika suara liar dan membunuh terdengar, lautan awan yang luas di atas Tan Yun menghilang, dan seorang raksasa muncul. Tubuh raksasa itu ditutupi dengan rambut perunggu panjang, dan tingginya mencapai 300.000 kaki. Pada saat ini, raksasa itu mencubit Tan Yun seperti semut, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura tirani raja kelas 6.
Tatapan sengit terungkap pada sepasang murid raksasanya, Patriark paling membenci ras manusia sekarang, dan karena kamu di sini, maka mati. Dengarkan aku. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, raksasa yang mengaku sebagai Patriark berkata dengan marah, mati. Segera, dua jari tangan kanannya mulai mengerahkan kekuatan. Tan Yun cemas dan berteriak, kepala naga emas, kepala suku naga iblis, cepat kendalikan dia. Itu tuannya. Bawahan patuh. Dengan dua suara lama, segera, dua sinar emas dan satu hitam terbang keluar dari telinga kanan Tan Yun. Saat bernafas, sinar emas berubah menjadi naga emas 12 cakar, dan sinar hitam berubah menjadi naga ajaib 12 cakar. Komandan naga emas melingkari raksasa seperti gunung dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya ditutupi dengan sisik naga emas menjerat leher raksasa itu. Pada saat yang sama, pemimpin naga iblis membuka mulutnya dan menggigit lengan kanan raksasa itu. Segera, darah mengalir. Wajah raksasa itu memerah, dan ketika dia akan menjadi liar, tiba-tiba, matanya melebar, dan dia berteriak, Tuan Naga Emas. Tuan Naga Iblis, apakah itu kamu? Pemimpin Jinlong muntah, ya, itu adalah pemimpinnya. Kamu pria besar yang bodoh, jangan biarkan tuannya pergi. Menguasai. Raksasa itu bingung. Pada saat ini, Komandan Naga Iblis Fang berhenti menggigit tangan kanan raksasa itu, dan berkata dengan tajam, kepala babi, berapa puluh ribu tahun belum terlihat, mengapa kamu sembrono seperti sebelumnya? Kamu tahu, apa yang kamu pegang adalah tuan kami, Hong Meng Supreme, yang telah kembali selamanya. Naga emas dan naga ajaib mengenal raksasa itu. Raksasa itu adalah raksasa Pangu dan Patriark Raksasa Pangu. Ketika Patriark Raksasa Pangu mendengar kata-kata itu, dia segera melepaskan Tan Yun, dan Tan Yun naik ke udara, melayang di kehampaan, tiba-tiba terengah-engah. Pada saat ini, Komandan Naga Emas juga melepaskan Patriark Raksasa Pangu dan berubah menjadi lelaki tua berjubah emas, mengambang di sisi kiri Tan Yun. Komandan Naga Iblis berubah menjadi lelaki tua berjubah hitam dan muncul di sisi kanan Tan Yun. Patriark Raksasa Pangu mengedipkan matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan gemetar, kamu, apakah kamu benar-benar tuannya? Iya, ini aku. Tan Yun saling memandang, memutar matanya, dia tidak marah. Karena Tan Yun tahu bahwa di antara 12 protos di bawah komandonya, Pangu Gians adalah protos yang paling sembrono. Meskipun kekuatan bertarungnya luar biasa, tetapi itu memang lemah, pemarah, dan mudah tersinggung. Tan Yun tidak peduli padanya. Patriark ini tidak mempercayainya. Patriark Raksasa Pangu berkata tanpa ragu, kecuali Anda membuktikannya kepada Patriark. Lancang. Komandan Jinlong memarahi. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, biarkan aku membuktikannya padanya. Setelah itu, Tan Yun memandang Patriark Pangu Raksasa dan berkata, saya pikir Anda sedikit aneh. Tanyakan, Anda melihat dewa-dewa Pangu ketika Anda lahir. Mendengar ini, Patriark Raksasa Pangu itu tampak sedih, seolah membangkitkan kesedihan, dan mengangguk, 3 hari sebelum saya lahir, ayah saya dibunuh oleh Siwon Supreme, tetapi saya masih tahu seperti apa rupa ayahnya. Tan Yun berkata, jadi, kamu adalah putra Dewa Pangu Dewa. Iya, Pangu Dewa Tuhan adalah ayahku. Kata Patriark Raksasa Pangu. Iya, aku mengerti. Tan Yun berkata, melepaskan kekuatan gaib, mengembun menjadi gambar dari kehampaan. Dalam gambar, itu adalah 12 dewa besar yang sujud kepada Tan Yun adalah tempat Hong Meng Supreme. Ayah, Patriark Pangu Raksasa memandang dewa-dewa Pangu dalam gambar, matanya kabur karena air mata. Pada titik ini, dia yakin bahwa manusia di depannya adalah Hong Meng Supreme. Kematian ayahmu, aku juga sangat sedih. Mata Tan Yunsing penuh dengan kedinginan, tidak akan lama, aku akan membalaskan dendam ayahmu dan raksasa Pangu yang mati, sehingga si Yuan Supreme tidak akan mati. Iya, Patriark Raksasa Pangu menganggukkan kepalanya dengan berat, menyeka air matanya, dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut dengan kepalan tangan kanan di dadanya, dan berteriak, bawahan, lihat tuannya. Bawahan hanya mengakui bahwa dia tidak menghormati tuannya, tetapi seperti kata pepatah, orang yang tidak tahu tidak bersalah, jadi tuan tidak boleh peduli dengan bawahannya, oke. Mendengar itu, Tan Yun geli, bagus, tidak bersalah. Terima kasih Tuan. Patriark Raksasa Pangu masih berlutut dengan satu lutut, dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak, gelombang suara yang jatuh tiba-tiba merobek kehampaan, dan ruang gelap seperti sarang laba-laba muncul.
Semua raksasa Pangu mematuhi perintah. Tuan kita, Maha Guru Hongmeng telah kembali. Beri aku guling cepat. Dengan raungan keras dari Pangu Giant Patriarch, segera, dong dong dong. Tanah berguncang, gunung-gunung berguncang, dan gempa bumi bergetar. Tan Yun mengangkat matanya, tetapi melihat raksasa Pangu yang terkenal bergegas ke arahnya. Dalam waktu singkat, 30.000 raksasa Pangu berkumpul di tanah di bawah Tan Yun, semua membungkuk kepada Tan Yun dengan satu lutut. Tan Yun berdiri di udara, mengerutkan kening, menatap patriark raksasa Pangu, dan berkata, apakah hanya ada kelompok orang ini yang tersisa? Ada kesedihan yang mendalam dalam suara Tan Yun. Raksasa Pangu menghela nafas, dan air mata memenuhi murid raksasa. Tuan, setelah Anda dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, raksasa Pangu dikepung. Akhirnya, hanya ratusan orang yang selamat. Nanti setelah dikalikan, hari ini ada sebanyak 30.000. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, aku mengerti. Jangan khawatir, hari pembalasan kita tidak akan terlalu jauh. Iya, Patriark Raksasa Pangu tampak galak, Tuan, di masa depan, bawahan Anda akan mengikuti Anda untuk membalaskan dendam ayah Anda dan membalas jutaan orang yang meninggal secara tragis tahun itu. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengorbankan menara ruang dan waktu yang luar biasa urutan ke-11, dan setelah membuat semua raksasa Pangu lebih kecil, mereka masuk. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan menara ruang dan waktu, terbang keluar dari Pangu Midi, dan menghilang ke langit biru. Pada awalnya, Dewa Raja Bai Cheng memberi Tan Yun total 33 menara supranatural. Tingkat ke-11, tetapi sekarang Tan Yun memiliki 22 kosong. Di masa lalu, 12 protos besar Tan Yun telah menemukan raksasa prasejarah, raksasa liar, elf, roh ganas, naga emas 12 cakar, naga 12 cakar, dan raksasa Pangu. Klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa bermata 3, klan Monyet bermata 1, dan klan Buddha Setan berjuang tetap ada. Tan Yun mengendarai Senzu, melintasi lautan awan yang luas, dan berpikir dalam hati, keluarga Monyet bermata 1 hidup dengan hidup dan suka makan buah kiwilir. Sangat mungkin mereka akan berada di Leermi di lembah Dewa Lir. Waktu berlalu, 30 tahun telah berlalu. Di ujung tenggara alam Dewa Hongmeng, ada lembah dewa yang sangat rahasia di bumi. Di masa lalu ketika Tan Yun adalah Hongmeng tertinggi, dia mengajak istrinya Sen Subing untuk bermain di Sengu di bawah tanah yang dia temukan secara tidak sengaja. Karena ada hutan buah kiwi leer di dewa-dewa kuno, itu disebut lembah Dewa Leer. Kemudian, Tan Yun membuka area rahasia di Lir God Valley dalam keadaan darurat. Dalam getaran luar angkasa, Tan Yun mengendarai Senzu dan mencapai ujung tenggara alam Dewa Hongmeng, dan muncul di atas pegunungan yang tinggi. Setelah mengidentifikasi lokasi, Tan Yun menyingkirkan Senzu dan melakukan tendangan voli di kaki gunung yang indah. Segera, Tan Yun melangkah ke batu di gunung, dan kemudian memasuki batu itu. Jelas, batu itu bukan gunung sungguhan, tetapi trik sulap untuk membingungkan dunia. Setelah memasuki batu, Tan Yun mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan di depannya, dan hutan Lir Kiguo yang luas di matanya menghilang secara tak terduga. Kenapa hilang? Ketika Tan Yun bingung, ada rasa pengertian di matanya, saya mengerti. Klan Monyet bermata 1 pasti ada di Leermi, kelompok orang serakah ini, akankah Leer Kiguo hutan telah pindah ke Leermi? Petik 2. Setelah Tan Yun memadatkan totem dengan kekuatan sucinya, totem itu naik ke langit dan menghilang ke langit dalam satu pikiran. Ledakan. Saat berikutnya, dengan suara keras dan angin kencang di langit, sebuah gerbang rahasia setinggi 1 juta meter, perlahan-lahan terbuka, raungan-raungan datang dari gerbang rahasia. Yahya, manusia sialan, bagaimana Anda tahu? Untuk membuka pintu rahasia, berdengung. Ketika kekosongan bergetar hebat, monster besar dengan ketinggian ribuan meter dan seluruh tubuh ditutupi dengan rambut merah panjang menyembur keluar dari gerbang rahasia. Dalam sekejap, tembakan itu meluncur ke bawah, menghalangi air yang dikelilingi oleh Tan Yun. Raksasa merah ini semuanya adalah monyet raksasa, dan di dahi mereka, hanya ada satu mata yang tegak. Mata berwarna hijau dan dalam. Mereka adalah monyet bermata 1, yang pertama dari banyak keluarga monyet. Tan Yun melihat sekeliling pada ratusan monyet bermata 1 yang mengelilinginya, matanya menunjukkan kegembiraan, dan dia tersenyum. Salah satu monyet bermata 1,
memancarkan nafas binatang suci kelas 8, menyeringai dan berkata, beri aku semua, ambil dia, serahkan pada Patriark. Tan Yun tidak melakukan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya dan tersenyum, oke, aku akan mengikutimu. Jujur, kalau tidak, kamu ingin kamu terlihat baik. Kata monyet bermata satu berkepala, lalu berbalik dan terbang ke gerbang Dewa Midi. Segera, Tan Yun mengikuti monyet bermata satu yang tersisa, terbang ke gerbang Dewa Midi, dan memasuki Le Ermi. Setelah masuk, seperti yang diharapkan oleh Tan Yun, hutan buah kiwi lir ada di depannya. Pohon buah kiwi lir di lembah Dewa Lir dipindahkan ke Le Ermi oleh monyet bermata satu. Hal berikutnya, bisa dibayangkan, setelah Tan Yun melihat Patriark Monyet Bermata Satu, dia memadatkan gambar kenangan masa lalu, ditambah munculnya pemimpin naga. Emas bercakar 12, pemimpin naga bercakar 12, dan Patriark Raksasa Pangu, sebagai Patriark Kera Bermata Satu dari binatang Raja kelas 4, bersemangat dan bersemangat dengan 300.000 monyet bermata satu sujud pada Tan Yun. Pemandangan berlutut cukup mengejutkan. Tan Yun mengorbankan dua menara ruang waktu tingkat ke-11 yang luar biasa. Setelah mengizinkan 300.000 monyet bermata satu untuk memasuki mereka, dia menyingkirkan menara ruang waktu, terbang keluar dari Le Ermi, dan terus mencari klan surgawi, klan Panlong, dan dewa bermata tiga. Suku Singa, melawan suku Buddha Iblis. Dalam 150 tahun berikutnya, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan mencari semua tanah rahasia yang telah dia buka di masa lalu, namun, dia tidak menemukan 4 dewa besar. Sebuah firasat tak menyenangkan secara spontan muncul dari hati Tan Yun. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu di dalam hatinya bahwa klan surgawi, klan Panlong, klan Singa Bermata Tiga, dan klan Buddha Setan Berjuang mungkin sudah berada di 3 dewa utama. Punah dalam pengejaran tahun. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benaknya, Tuan, jika saudara dan saudari dari 4 dewa besar masih hidup, maka mereka harus berada di api penyucian yang dibuka oleh Lingxia Tianzun sekarang. Api penyucian. Tan Yun mengerutkan kening. Iya Tuan. Komandan Naga Emas berkata, dikatakan bahwa setelah kamu mati di masa lalu, Lingxia Tianzun membuka api penyucian. Setelah menangkap 12 protos besar, bunuh atau matikan mereka. Lingxia sialan. Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya hanya setelah saya meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, saya dapat menyelamatkan bawahan saya di api penyucian. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk mengambil klan Naga Emas 12 Cakar terlebih dahulu. Klan Naga Iblis Cakar 12, klan Raksasa Pangu, dan klan Monyet Bermata Satu dikirim ke jurang para dewa yang ganas, dan kemudian dia menjarah cukup banyak batu giok, dan kemudian dikirim ke jurang para dewa yang ganas, memberi mereka masing-masing di bawah protos hebat, buka tier 11. Latihan menara waktu dan ruang terbaik. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun Yirong menjadi pria parubaya, mengemudikan Shenzhou, dan setelah 26 tahun terbang, dia datang ke kedalaman jurang para dewa dan memasuki tanah rahasia. Setelah sampai di Midi, Tan Yun pergi menemui Dongfang Yusu terlebih dahulu. Selanjutnya, Tan Yun mengumpulkan raksasa prasejarah, raksasa liar, elf, dan roh jahat, sehingga naga emas bercakar 12, naga 12 cakar, raksasa pangu, dan klan monyet bermata satu meninggalkan puncak. 11 menara ruang dan waktu. 8 protos yang hadir berkumpul bersama, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah Tan Yun memberi Dongfang Yusu 11 menara ruang dan waktu yang luar biasa, dia menemani Yusu selama 10 hari sebelum meninggalkan mata enggan Dongfang Yusu. Sebelum pergi, Tan Yun berkata, Yusu, aku akan segera datang lagi, dan aku akan mengirimimu batu giok yang tak ada habisnya. Dengan giok dewa, Anda dapat membuka menara dewa. Setelah kami cukup kuat, kami akan mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Alam Dewa Hongmeng, kota Raja Dewa Awan yang mengalir. Tan Yun, yang menjadi setengah baya setelah mengubah kapasitasnya, berjalan di malam hari dan datang keluar Mafu. Patriark rumah Ma bukanlah orang lain, tetapi musuh bebuyutan Tan Yun, Ma Boshang. Melihat kedua penjaga yang menjaga gerbang mansion, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius, dan kedua penjaga itu segera tetap seperti ayam kayu. Apakah patriarkmu ada di sini? Tanya Tan Yun. Tidak di sini. Kata penjaga itu jujur. Kamu mau pergi kemana? Tanya Tan Yun. Patriark kami memiliki sesuatu yang penting,
jadi pergilah ke perbatasan kota militer Liu Yun untuk menemukan Raja Dewa Liu Yun. Kata penjaga itu jujur. Tan Yun berkata lagi, siapa yang terkuat di mansion hari ini? Patriark lama kita adalah yang terkuat. Kata penjaga itu. Negara apa itu? Tanya Tan Yun. Ini adalah kerajaan Raja Dewa kelas 3. Mendengar itu, seberkas cahaya keluar dari alis Tan Yun, melewati alis kedua penjaga dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setelah diserap ke tangan Tan Yun, itu berubah menjadi Excalibur Hongmeng. Segera, Tan Yun menginjak tubuh dua penjaga dan melangkah ke dalam Ma Mansion yang megah. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, penghalang kedap suara menyelimuti seluruh Mafu. Kemari, ada pembunuh. Pada saat ini, seorang penjaga menemukan Tan Yun dan berteriak. Ledakan. Tan Yun mendorong telapak tangan keluar dari udara, dan tiba-tiba, telapak tangan raksasa dari kekuatan suci muncul dari kehampaan dan menembak penjaga. Segera, penjaga itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa. Siapa yang mulia? Mengapa datang ke Mafu saya untuk membunuh orang? Tiba-tiba, mengikuti suara tua yang mengandung kemarahan, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari langit malam dan muncul di atas kepala Tan Yun. Orang tua itu adalah ayah Ma Boxiang, Ma Long. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah klub Mafu tidak akan tinggal hari ini. Begitu Tan Yun selesai berbicara, tidak ada omong kosong yang tidak perlu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zisan akan berperang. Itu tuannya. Dengan suara yang indah, Zisan, mengenakan rok ungu, terbang keluar dari menara Ling Qiao dan muncul di depan Tan Yun. Berdengung. Rambut Zisan berkibar, dan dia menggunakan kekuatan magisnya yang memenjarakan. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menyelimuti radius 30.000 kaki. Tidak baik. Ma Longguai berteriak, merasa bahwa Ling Qi di penjara, dan tubuh tua itu jatuh ke halaman. Pada saat ini, seorang penjaga terkenal yang terbang, berteriak dan jatuh. Ledakan. Di celah-celah bumi, Tan Yun menendang ke langit dengan kaki di tanah, cakar kanannya tiba-tiba mencubit leher Ma Long sebelum melompat ke tanah. Pada saat ini, ribuan penjaga pemerintah bergegas mengepung Tan Yun dan Zisan. Mereka menatap Tan Yun dengan kengerian yang dalam di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa patriark lama dari alam Raja Ilahi kelas 3 akan dengan mudah ditundukkan oleh pihak lain. Ketakutan berubah menjadi ketakutan, tetapi para penjaga masih berteriak, lepaskan patriark lama kita. Lepaskan patriark lama kita. Petik 2. Petik 2. Tan Yun menutup telinga, dan perlahan meremas tangan kanan yang memegang leher Ma Long. Leher Ma Long berubah bentuk, wajahnya memerah, dan matanya yang berlumpur penuh dengan kepanikan. Dia terkesiap, keluarga mas saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, mengapa menurut Anda mematikan Mafu? Tidak ada ketidakadilan dan tidak ada permusuhan. Sungguh seorang pria tanpa permusuhan dan tanpa permusuhan. Tan Yun mencibir. Nenek moyangmu pergi ke Ma Changsheng, yang mengkhianati Hongmeng Supreme, dan mengikuti Ling Xia Tianzun ke pembantaian gila bawahan Hongmeng Supreme. Kamu tidak tahu masalah ini, kan? Mendengar ini, Ma Long tiba-tiba terbangun, dan meraung dengan suara serak, jadi, kamu adalah sisa dari Hongmeng Supreme. Kak, Tan Yun mematahkan lehernya sebelum Ma Long berkata. Ledakan. Tan Yun melemparkan mayat Ma Long ke tanah dengan tangan kanannya. Tidak menunggu jiwa Raja Dewa dan janin Raja Dewa terbang keluar dari pikirannya, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng dan menusuk kepalanya. Melihat mayat patriark tua di tanah, para penjaga berhamburan ketakutan dan ingin melarikan diri. Zisan, angkat penjara dan bunuh bersamaku. Dengan perintah Tan Yun, Zisan mencabut pemenjaraan kekuatan gaibnya. Tan Yun memegang pedang ajaib dan melayang ke udara. Setiap kali Tan Yun menghunus pedang, beberapa penjaga tewas, darah tertumpah seperti hujan di kehampaan, dan mayat-mayat terus berjatuhan ke tanah seperti meteorit. Tangan Gioqian asli Zisan telah berubah menjadi cakar yang tajam, memanen kehidupan. Setelah beberapa saat, Mafu berlumuran darah. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan kepala pelayan Mafu, dan bertanya, bawa aku ke tempat Mafumu menempatkan Dewa Giok. Iya, pengurus rumah tangga membawa Tan Yun dan Zisan dengan ekspresi kusam, datang ke halaman belakang Ma Mansion, dan membuka istana yang sederhana dan sederhana. Di dalam istana, potongan-potongan batu giok suci ditumpuk seperti gunung, di antaranya ada batu giok suci kelas atas, menengah, dan rendah. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimutinya,
dan menemukan bahwa batu giok tingkat rendah adalah 800 miliar, batu giok kelas menengah adalah 600 juta, batu giok bermutu tinggi adalah 90 juta, dan batu giok kelas atas adalah 35 juta. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Tan Yun mengorbankan menara Dewa Ruang Waktu urutan ke-11 yang luar biasa dari cincin dewa. Dengan kata, dekat, Dewa Giok di istana naik ke langit dan berkumpul seperti galaksi, dituang ke menara para dewa. Tan Yun menyingkirkan menara, menamparkan kepala pelayan sampai mati, dan terbang keluar dari istana. Tan Yun terbang ke kompleks, membawa mayat Malong, melangkah keluar dari Mafu, dan memaku mayat itu ke gerbang dengan pedang penjaga setelah kematiannya. Tan Yun melepaskan pengetahuan ilahi, dan segera, pedang ilahi yang jatuh dari tanah di rumah Ma naik ke udara, terbang keluar dari gerbang rumah, dan melayang di atas kepala Tan Yun. Pergi dengan. Dalam pikiran Tan Yun, pedang suci menembus gerbang, membentuk dua balas dendam. Kata-kata. Segera, Tan Yun menghilang ke dalam malam. Setelah setengah jam, berdengung. Di tengah kehampaan yang bergetar, Tan Yun muncul dari udara tipis di luar istana kota dewa-dewa. Dari siapa? Penjaga itu bertanya dengan tajam, lubang hidungnya terangkat. Apakah Lord Flowing Cloud God ada di sini? Tan Yun tahu bahwa awan mengalir Raja Dewa berada di kota militer Liu Yun di perbatasan, jadi dia masih harus memastikannya demi keamanan. Tidak, penjaga itu memarahi, siapa kamu? Katakan, tidak apa-apa jika kamu tidak di sini. Tan Yun yakin bahwa selama Raja Dewa Liu Yun tidak ada, maka Zisan akan membantunya untuk membunuh semua orang di istana raja. Pompa, tiup. Pergelangan tangan Tan Yun Hao berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pedang pembunuh ilahi Hongmeng menembakkan 20 lampu pedang, menelan 20 penjaga, dan 20 orang berubah menjadi awan kabut darah, dan mati. Setelah itu, Tan Yun dan Zisan bergegas ke istana dewa dengan mengancam, dan mereka membunuh orang ketika mereka melihatnya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 13.000 orang di istana terbunuh. Pada akhirnya, Tan Yun mengobrak-abrik batu giok suci di aula harta karun istana raja, meninggalkan kata, balas dendam, di gerbang mansion, dan kemudian pergi. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Pertumpahan darah di istana dewa dan istana Ma yang mulia menyebar dengan cepat di kota dewa awan terapung, dan untuk sementara waktu, orang-orang panik. 3 hari kemudian, ketika Ma Bosyang kembali ke kota raja awan yang mengalir, dia mendengar kabar bahwa keluarganya telah dihancurkan. Itu seperti sambaran petir, penuh amarah, dan bergegas kembali ke mansion. Ketika dia melihat tubuh ayahnya dipaku di pintu, dia merasakan pusaran air, menyemburkan darah, mengangkat kepalanya dan meraung, siapa yang melakukannya, siapa yang melakukannya. Patriarku harus menangkap si pembunuh dan menghancurkan si pembunuh menjadi berkeping-keping. Dari sudut pandang Ma Bosyang, kedua putranya dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang setelah keluarganya hancur, dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Ma Bosyang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Pada saat ini, gambar Tan Yun muncul di benaknya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, karena si pembunuh meninggalkan kata balas dendam, kemungkinan besar dia adalah sisa dari Hongmeng Supreme. Jing Yun tidak memiliki keberanian untuk datang ke sini untuk membasuh Ma Fouku dengan darah. Juga, istana para dewa juga telah berlumuran darah. Saya ingin melaporkan berita ini kepada Tuan Tianzun dan Tuan Liu Yun Senwang. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian. Malam, gelap gulita seperti tinta. Alam Dewa Hongmeng, King Yang Xiancheng, rumah Gongsun. Aula Wan Hong. Gongsun Zhuangli, Raja Dewa kelas 4, duduk di kursi, mendengarkan apa yang dikatakan kepala pelayan. Patriark, ada seorang pria parubaya yang mengatakan bahwa dia memiliki hal-hal penting untuk mencarimu. Pada saat ini, seorang penjaga di luar istana dengan hormat berkata. Siapa nama orang? Gongsun Zhuangli bertanya sambil mengernyitkan alisnya. Patriark, orang yang datang ke sini tidak mengatakan apa-apa, hanya ada sesuatu yang penting untukmu. Penjaga itu berkata dengan hormat. Yah, begitu, kamu bisa membawa orang. Gongsun Zhuangli berkata dengan ringan. Bawahan patuh. Setelah penjaga rumah pergi, pengurus rumah tangga Gongsun He berkata, Patriark, beginilah yang terjadi. Jing Yun, petugas, membunuh tuan muda dalam upacara ulang tahun Li Ximin dan Li Xin. Kebencian ini harus dilaporkan.
Budak tua telah mengirim orang mati untuk memimpin pembunuhan Jing Yun, dan pemimpin orang mati itu sama dengan budak tua di negara Raja Dewa kelas 1. Selama Anda mengambil kesempatan, bunuh Jing Yun adalah tanpa usaha. Mendengar ini, ketika Gongsun Zhuangli hendak berbicara, sebuah cibiran terdengar di luar aula, apakah itu benar-benar mudah dilakukan? Wow, Tan Yun, yang berubah menjadi penampilan setengah baya, melangkah ke aula dan mencibir, Jing Yun adalah murid langsung dari Guru Tianzun. Jika Anda melakukan ini di belakang Anda, jika Guru Tianzun tahu, Patriark Gongsun, Anda berkata Guru Tianzun akan memaafkan effort kamu. Memanggil, sosok Gongsun Zhuangli melintas, dan pedang suci muncul di tangannya. Ujung pedang yang tajam menekan tenggorokan Tan Yun, bunuh kamu, tidakkah Tuan Tianzun tahu? Tan Yun tampak tenang, mengacungkan jarinya, mengarahkan ujung pedang ke tenggorokannya, singkirkan pedangmu, aku tamu terhormat hari ini. Ada berita penting yang ingin ku beritahukan padamu. Apakah kamu yakin? Arahkan pedangmu ke arahku. Gongsun Zhuangli mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, kamu bersumpah untuk tidak mengatakan apa yang kamu dengar hari ini. Jika tidak, jangan salahkan Patriark karena kejam. Oke, aku bersumpah untuk tidak mengatakannya, apa ini baik-baik saja. Ekspresi Tan Yun tetap tenang. Gongsun Zhuangli menghela nafas dalam-dalam, menyingkirkan pedang ilahi, dan bertanya, saya tidak tahu mengapa tamu terhormat datang ke sini. Ini tentang kematian putrimu Gongsun Sanshan. Aku tahu siapa pembunuhnya. Tan Yun tersenyum. Apa yang Anda tahu? Gongsun Zhuangli terkejut, matanya mengungkapkan kesedihan. Ketika putrinya pergi ke alam Dewa Siyuan untuk menelan para dewa, dan berburu harta karun, dia membunuh Tan Yun untuk membalaskan dendam putranya Gongsunyan. Tetapi dia mati di dalam, bahkan tidak melihat sisi terakhir. Kapanpun dia memikirkan putrinya, hatinya seperti pisau, dan dia tidak bisa tidur di malam hari. Patriark Gongsun panik kenapa? Tan Yun mengerutkan kening, tamu terhormat ada di sini, apakah kamu bahkan tidak minum teh? Mata Gongsun Zhuangli menunjukkan ketidaksenangan, jadi dia melihat ke samping ke pengurus rumah tangga dan mengangguk. Kepala pelayan tersenyum dan berkata, silakan duduk. Ini hampir sama. Tan Yun tersenyum dan duduk di kursi. Pengurus rumah tangga buru-buru menuangkan teh. Tan Yun mengambil segelas anggur, menyesapnya, dan tersenyum, teh enak, teh enak. Tamu, apakah kamu benar-benar tahu siapa yang membunuh putriku di God Swallowing Abyss? Gongsun Zhuangli bertanya. Tentu saja. Tan Yun berkata, saya tidak hanya tahu, tetapi ada juga gambar memori. Silakan lihat Patriark Gongsun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan supernatural dilepaskan, mengembun menjadi gambar dari aula. Dalam gambar, Gongsun Sanshan menggelengkan kepalanya di hutan, air mata horor menetes, Jing Yun, tidak, jangan bunuh aku. Tan Yun mencibir, Gongsun Sanshan, di alam dewa di Danau Dewa Qingyang, keluarga Gongsunmu yang ingin membunuh dan memenangkan harta karun. Mereka dibunuh oleh Lao Su, itu lebih dari mematikan. Namun, di kota Qingyang Fang, kamu ingin membunuhku. Jika aku tidak melarikan diri dari Sensu, aku akan dikejar dan dibunuh olehmu. Adapun saudaramu, dia ingin membunuhku di upacara ulang tahun Xin dan Xin, tapi dia dibunuh olehku. Itu karena dia lebih rendah dari manusia. Setelah itu, Gongsun Sanshan bangkit dan ingin melarikan diri. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah, telapak tangan kanannya secepat kilat, dan menepuk alis Gongsun Sanshan. Bang! Kepala Gongsun Sanshan pecah, dan janinnya hancur. Kemudian, gambar memori menghilang. Pada saat ini, mata Gongsun Zhuangli pecah, air mata kesedihan keluar dari matanya, dan dia mengangkat kepalanya dan berbisik, Saner, putri ayah, betapa mengerikannya kematianmu. Wow, bayi perempuan ayah. Jing Yun, kau binatang, bunuh anak-anakku, aku harus membunuhmu. Melihat Gongsun Zhuangli yang sedih, Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk membuatnya merasa tidak enak sebelum dia membunuh Gongsun Zhuangli. Patriark Gongsun, orang tidak bisa kembali dari kematian, kamu harus berduka. Tan Yun berkata, saya juga mendengar bahwa alasan mengapa putri Anda memasuki jurang menelan dewa juga diinstruksikan oleh Anda untuk membunuh Jing Yun. Lagi pula, bukan Jing Yun yang membunuh putrimu, tapi kamu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Gongsun Zhuangli menangis matanya bengkak, tinjunya memukul dadanya dengan keras, iya, ini salahku. Putri, ini ayah,
Aku minta maaf. Oh, ini salah ayah. Tepat ketika Gongsun Zhuangli menangis, dia terkejut, merasakan napas tak terlihat yang menyelimutinya, dan segera kolam spiritualnya di penjara. Hal yang sama berlaku untuk pelayan alam Raja Ilahi. Gongsun Zhuangli mengerutkan kening dan berhenti menangis dengan getir. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu di sudut matanya. Ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa pria parubaya di depannya telah menjadi Tan Yun. Jing Yun, ini kamu. Mata Gongsun Zhuangli merah dan meraung, aku akan membunuhmu. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak mungkin dalam hidup ini. Kamu hanya bisa memimpikannya untuk membuatmu merasa lebih baik. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu sangat merindukan putrimu dan merasa menyalahkan diri sendiri, maka aku akan melakukan perbuatan baik dan mengirimmu pergi. Reuni keluarga. Hewan, apakah kamu pikir kamu telah menggunakan beberapa cara untuk memenjarakan kekuatan tuan keluarga, dan kamu adalah lawan tuan keluarga? Kamu bermimpi. Gongsun Zhuangli meraung. Hari ini, keluargaku terutama menangkapmu, dan melepaskanmu dari kerammu hidup-hidup, dan membalaskanku Yaner dan Saner. Membunuh. Gongsun Zhuangli memutar cakarnya dengan tangan kanannya, merobek kekosongan, dan meraihnya di leher Tan Yun. Dia sombong, bahkan jika kekuatan sucinya di penjara, dengan tubuh Raja Dewa kelas 4, dia dapat menghancurkan artefak luar biasa tingkat ke-7 dengan tangan kosong, dan dengan mudah membunuh Tan Yun. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Bahkan jika Tan Yun tidak memadatkan Death God Armor dan Hongmeng Battle Armor, dia dapat merobek artefak kelas 8 dengan tangan kosong, dan kekuatannya 3 poin lebih kuat dari Gongsun Zhuangli. Tan Yun mencibir, mengepalkan tangan kanannya, dan memukul tangan kanan Gongsun Zhuangli. Ah! Kenapa kamu begitu kuat? Ledakan, retakan, mengikuti teriakan Gongsun Zhuangli, tangan kanannya diledakkan oleh tinju Tan Yun, jari-jarinya terbang masuk, dan tubuhnya dibombardir seperti bola meriam. Kepala keluarga, kepala pelayan itu tampak ketakutan. Saat dia bergegas menuju Tan Yun, Zisan terbang keluar dari High Heaven Tower, dan keluar dari udara tipis dari belakang Tan Yun, telapak giok yang berisi kekuatan agung dan ilahi menamparkan kepala pelayan di dada. Retakan. Pengurus rumah tangga memuntahkan darah, dadanya runtuh, dan tubuhnya terbang terbalik. Zisan berputar di udara dan menyusul pengurus rumah tangga, memukul alisnya dengan telapak tangan. Kepala pengurus rumah tangga meledak seperti semangka, dan tubuh tanpa kepala jatuh di luar aula. Pada saat ini, penjaga patroli menemukan tubuh kepala pelayan dan terkejut dan berteriak, "Ini, ada seorang pembunuh." Tiba-tiba, di rumah besar itu, ribuan penjaga, beberapa memegang pisau ajaib, beberapa memegang tombak tajam, terbang menuju Wan Hong Hall. Desir-desir. Segera, ada ratusan ahli di alam Kaisar Suci yang menyapu langit malam dan terbang ke aula Wan Hong dengan aura kekerasan. Namun, pada saat berikutnya, ratusan ahli Saint Emperor Realm tercengang, merasa bahwa kolam spiritual di penjara dan jatuh dari kehampaan. Pada saat ini, Gongsun Zhuangli, yang telah kehilangan tangan kanannya, meraung pada ratusan Kaisar Suci, "Jangan khawatir tentang saya, Anda tidak dapat menyelamatkan saya, Anda hanya akan mati sia-sia. Cepat melarikan diri dari mansion dan cari bantuan dari Tuan." Setelah mendengar ini, ratusan Kaisar Suci melompat ke aula, merespons dan berlari keluar aula. Zisan, biarkan mereka mempertahankan seluruh hidup mereka. Ketika Tan Yun berbicara dengan dingin dan kejam, dia berlari dari aula dan menginjak kepala Gongsun Zhuangli dengan kaki kanannya di tanah. Ledakan. Aula bergetar, dan Tan Yun menginjak udara. Gongsun Zhuangli menggulingkan keledai dan lolos dari pukulan fatal, tetapi dia belum lega. Kaki kanan Tan Yun seperti cambuk, dan dia sudah memukulnya di dada. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, seluruh dada Gongsun Zhuangli runtuh, 7 lubangnya berdarah dan jatuh 100 meter jauhnya, dan dia tidak bisa lagi bangun. "Jing Yun, jangan bunuh aku." Gongsun Zhuangli memohon dengan darah di mulutnya, sambil menggerakkan tubuhnya ke belakang. "Jing Yun, aku tahu itu salah. Aku benar-benar tahu itu salah, tolong jangan bunuh aku. Balas dendam Yaner dan Saner, aku tidak akan memintamu untuk membalaskan dendammu. Kamu telah membunuh kedua anakku, tolong kasihanilah aku." Mendengar ini, Tan Yun memiliki pandangan muram, "Kamu telah mengirim orang berulang kali untuk membunuhku. Jika aku mati, orang tua dan kakekku, mereka tidak menyedihkan. Oke, mundur 10.000 langkah."
Keluhan antara kamu dan aku dalam hidup ini terhapus dengan cara ini, tapi, kata Tan Yun setelah berpidato, tapi, kakek buyutmu di masa lalu memimpin keluarga cucumu, tidak hanya pengkhianatan dia membunuh Hong Meng Supreme, dan membantai bawahan Hong Meng Supreme yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian ini, apakah keluarga Gongsun Anda masih ingin menghapusnya? Mendengar ini, Gongsun Zhuangli tercengang dan berkata, Jing Yun, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kamu adalah murid dari Master Tianzun. Hong Meng Supreme adalah musuh bersama kita, bagaimana Anda bisa membalas dendam Hong Meng Supreme? Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan berkata, dengar baik-baik, aku bukan Jing Yun, tapi Tan Yun. Kata, Tan Yun, seperti guntur, yang meledak di benak Gongsun Zhuangli. Dia tampak terkejut dan berseru, kamu adalah benua hukuman surgawi, kota Wang Yue. Tanpa menunggu kata-kata Gongsun Zhuangli, Tan Yun mencibir dan berkata, ya, itu yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, sekarang balas dendam Lao Su baru saja dimulai, dan banyak orang akan datang ke neraka untuk menemanimu di masa depan. Setelah jeda, Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak kepalanya, menginjak Gongsun Zhuangli sampai mati.